Hime. Suki Daisuke Suki Hime. Apa yang pengen? Hey yo, welcome back to Bincang Santai. Halo Sobat Mido, kembali lagi ke podcast Bincang Santai Kantor Imigrasi Kediri. Nah, pada podcast kali ini sebelum dimulai kita izin untuk membuka masker ya, biar Ya, betul. suara dan tampangnya lebih jelas. Nah, Ya. betul. Iya. Oke. Oke, sip. Pada podcast kali ini akan diisi oleh kami, mahasiswa Universitas Muhammadiyah Malang, internship batch 7 atau batch 7. Nah, tak kenal maka tak sayang. Kalau sudah kenal, lama-lama sayang. Bisa aja ya kamu ya. Saya Ivan. Saya Jordan. Kami pada podcast kali ini akan membahas mengenai istilah-istilah dasar mengenai keimigrasian, ya imigrasi. Oke, yang mungkin kalian udah pada paham, udah pada tahu. Oke, langsung saja. Jordan, Ya. udah Bagaimana ini? Udah pernah tahu belum masalah istilah imigrasi atau migrasi lah? Nah, gini. Ya, jadi migrasi itu adalah gambaran besarnya. Ya. Nah, seperti yang Mas Ipan katakan tadi, imigrasi itu adalah bagian dari migrasi loh. Ya. Tapi esensi dasarnya di sini adalah migrasi, yang mana memiliki arti bahwa migrasi itu adalah perpindahan manusia atau orang dari satu tempat ke tempat lain. Oke, Dari berarti dasarnya itu gitu. ya dasarnya kan berarti ada pembagian dong di migrasi ini. Tidak mungkin kan hanya perpindahan itu aja, pasti Iya. ada pembagian Betul. di dalamnya. Betul. Nah, itu pembagiannya seperti gimana, Mas Jordan? Nah, jadi kita sharing-sharing aja ya di sini ya. Jadi kalau menurut pendapat saya, migrasi itu dibagi menjadi dua. Yang skalanya lokal atau nasional, yang kedua skalanya bersifat internasional, Ya. perbedaan antar Antar negara, ya, oke. dari negara satu ke negara lain gitu. Nah, tadi kan udah dijelaskan dua itu. Iya. Coba kita beranjak ke yang pertama dulu, lokal dulu. Ya. Itu kalau lokal maksudnya seperti apa sih? Apakah ada pembagian lagi di dalamnya gitu? Oh ya, kalau lokal itu terdapat beberapa jenis bentuk migrasi ya. Yang pertama adalah kayak mungkin masnya sering dengar istilah urbanisasi. Oh iya, sering-sering. Nah, urbanisasi itu merupakan bentuk dari migrasi yang bersifat lokal Oh. dalam satu negara. Iya. Gitu. Jadi kayak daerah ke daerah gitu. Tapi kalau definisinya sendiri, urbanisasi itu adalah perpindahan masyarakat atau orang dari desa ke kota. Nah, sesuai dengan katanya yakni urban. Urban. Nah, urban itu adalah perkotaan. Loh, berarti kalau Urban Legend? Itu Mobile Legends, Mas. Oh, bukan. Urban Legend tuh setan-setan nggak sih? Oh, kurang tahu saya, Mas ya. Oh, mungkin setan-setan atau Iya. cerita mistis di kota itu. Nah, Dunia kita beda ya, Sobat Mido Iya. ya. Jadi saya kurang relate dengan bicaranya Mas Ivan. Saya kira Mobile Legends loh, teman-teman. sorry. Ya, lanjut aja. Kemudian apa lagi selain urbanisasi? Nah, selain urbanisasi yakni terdapat ruralisasi, teman-teman. Iya. Nah, ruralisasi sendiri adalah perpindahan masyarakat dari kota ke desa. Jadi ini kebalikannya dari urbanisasi gitu. Oke. Nah, terus yang ketiga ada ini yang sempat jadi program nasionalnya kita, teman-teman, yakni transmigrasi. Nah, teman-teman pasti sering dengar istilah ini kan. Dimana pada saat itu, kalau di Indonesia ya teman-teman, pada tahun 70-an itu dilakukan migrasi besar-besaran dari Pulau Jawa untuk mengisi ke pulau-pulau lain, teman-teman, gitu. Ya, jadi kayak mengisi pulau-pulau yang jarang dihuni kayak pada saat itu Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, Papua gitu, dan berbagai pulau lainnya gitu. Jadi transmigrasi itu bertujuan untuk agar mengurangi kepadatan di Pulau Jawa itu sendiri, agar kesannya itu pembangunan itu tidak Jawa sentris tapi Lebih lebih merata Soalnya ke kan, semua. Ya, gitu. soalnya kan kita tahu aja kan Jawa ini sudah padat gitu, Nah, betul. padat penduduk gitu. Iya. Jadi ya ada transmigrasi Transmigrasi, iya. untuk menyebarkan. Nah, makanya itu
apa ya? Jangan bingung kalau orang Jawa banyak di kota-kota kalian atau di desa kalian. Nah, itu salah satu penyebabnya gitu. Di daerah saya juga banyak kok orang Jawa gitu. Buka pecel. Iya, sampai ada namanya kampung Jawa gitu. Oh gitu. Iya. Tapi masnya dari mana ya? Saya dari Sulawesi. Oh Sulawesi Tengah. Oh Sulawesi Tengah. Oke. Nah, Ya. ya tadi kan udah bicara mengenai migrasi di tingkat nasional kan? Ya, Ada nasional. 3 tadi. Nah, sekarang beranjak ke internasional nih. Tingkat internasional dari migrasi itu apa aja sih? Gimana Nah. sih? Coba jelasin. Ini kalau migrasi yang skala internasional itu menurut saya dibagi jadi 3. Nah, yang pertama adalah imigrasi. Nah, imigrasi ini sendiri memiliki artian bahwa perpindahan satu penduduk dari satu negara homeland ke negara lain gitu dalam jangka waktu yang lama, teman-teman. Nah, imigrasi itu dalam skalanya itu kayak dibedakan gitu loh, teman-teman. Kalau yang termasuk dalam imigrasi itu adalah ketika kita berpindah ke satu negara lain dengan jangka waktu lama. Nah, kalau cuma liburan aja itu belum bisa dikatakan imigrasi, teman-teman, karena kita nanti juga balik ke negara asal gitu. Karena motifnya juga untuk liburan, bukan untuk menetap di sana, gitu, teman-teman. Nah, selain itu, kalau emigrasi, Ada lagi emigrasi namanya. kenapa? Tadi kan imigrasi. Ya, ini emigrasi. Emigrasi. Ya, Oke. I dan E. Imigrasi dan emigrasi. Bedanya apa? Nah, kalau emigrasi sendiri itu adalah perpindahan manusia atau orang dari luar negeri menuju home country kita, gitu. Jadi maksudnya itu kayak ya orang lain yang datang ke negara kita itu bisa disebut sebagai emigrasi gitu. Tujuannya juga sama, yakni menetap untuk dalam jangka waktu yang lama, gitu, teman-teman. Oke, tadi kan udah bahas mengenai migrasi di tingkat nasional. Nah, betul. Nah, tadi kan ada internasional, tingkat Iya, internasional betul. antar negara. Nah, itu seperti apa sih pembagiannya? Nah. Bisa dijelasin? Ya, jadi gini, Sobat Mido. Migrasi, maksudnya migrasi internasional itu menurut saya dibagi menjadi 3. Yang pertama adalah imigrasi, ya, yang berarti bahwa adanya suatu penduduk dari negara luar masuk ke dalam home country, ya, itu disebut sebagai imigrasi. Jadi sesuai katanya sendiri, yakni in, Masuk. nggak beda jauh dari kata in, Iya. yakni penduduk asing masuk dalam wilayah kita itu disebut imigrasi. Aktivitasnya disebut imigrasi, kalau pelakunya disebut sebagai imigran. Nah, gitu, Oke. teman-teman. Nah, selain itu juga ada yang namanya emigrasi. Nah, ini mirip-mirip ya, teman-teman ya, tapi beda jauh. Nah, kalau emigrasi sendiri itu kebalikannya, teman-teman. Jadi kalau misalnya kita melakukan perpindahan dari negara kita ke luar negeri, itu namanya emigrasi. Nah, terus pelakunya disebut sebagai emigran, gitu, teman-teman. Jadi dari home country menuju ke negara lain, gitu. Kalau tadi kan orang lain masuk ke negara kita, gitu. Ya, jadi kalau bedakannya cuma dari in dan ex. Nah, exit, gitu. ya. Rumusnya itu in dan ex, gitu. Ya. Imigrasi in, emigrasi ex, Ex, keluar, gitu. Nah, terus yang terakhir ada remigrasi. Nah, remigrasi itu adalah ketika kita kembali menuju negara asal. Nah, misalnya saya liburan di Jepang. Nah, terus melakukan pulang kembali ke Indonesia. Nah, itu namanya remigrasi, gitu. Jadi alias kembali, gitu, ke negara asal, gitu. Tapi kan tidak cuma liburan aja, misalnya Ya. kerja, ada kontrak kerja kan. Ya. Nah, itu dia tinggal di suatu negara dalam Jangka waktu yang jangka waktu lama. tertentu gitu. Nah, kemudian ketika dia habis dan dia pengen balik ke negara asalnya, itu namanya remigrasi. Iya, betul. Oke. Tadi seru nih kalau bicara migrasi. Nah, Ya. pasti akan ada faktor-faktor yang melatar belakangi terjadinya migrasi tersebut, baik dari tingkat nasional maupun internasional. Nah, kembali lagi nih, kalau di tingkat nasional nih, seperti urbanisasi, ruralisasi, itu faktor-faktor yang menyebabkan apa aja sih gitu? Kalau menurut kamu gitu? Ya, kalau menurut saya sendiri mulai dari urbanisasi dulu aja ya. Urbanisasi, Nah, ya, oke. Kalau urbanisasi itu menurut saya itu ada faktor, yang pertama ada faktor pendorong,
dan ada faktor pemicu, teman-teman. Oke. Nah, jadi dua faktor itu berbeda. Jadi kalau faktor pendorong itu adalah dari internal kita sendiri, Diri kita sendiri. motivasi kita untuk berpindah ke kota. Ya. Kalau faktor pemicu atau faktor penarik, yakni ya dari kotanya itu sendiri, kotanya itu menawarkan apa sehingga dapat menarik orang dari desa untuk menuju ke kota, gitu teman-teman. Oke. Nah, Apa aja? kalau ya faktor pendorong itu biasanya kalau misal keadaan di desa itu mengalami apa ya ke teman-teman ya, kayak kemiskinan gitu kan. Desa itu kan masih banyak desa yang miskin gitu, maksudnya Di bawah menengah ke bawah. rata-rata, upahnya di bawah Ya, rata-rata betul. itu. Menengah ke bawah gitu teman-teman. Nah, jadi masyarakat desa itu memiliki motivasi untuk mencari kehidupan yang lebih baik di kota gitu teman-teman, agar mendapat upah yang lebih tinggi gitu. Nah, terus kalau faktor pemicunya sendiri atau faktor penarik, nah biasanya itu kota itu sendiri menawarkan misal peluang kerja yang lebih baik, terus akses terhadap sumber daya yang lebih baik, baik sumber daya baik material maupun imaterial gitu, terutama sumber daya ekonomi teman-teman. Kota itu menjadi kayak magnet bagi penduduk desa gitu untuk berbondong-bondong melakukan urbanisasi ke sana teman-teman gitu. Jadi kota itu memang menawarkan apa ya, kayak kesempatan yang lebih besar gitu dalam segi ekonomi gitu, dan Oke. juga dalam segi kebutuhan juga begitu Kebutuhan juga. gitu. Oke. Nah, misalnya nih teman-teman di desa itu kan sebagian besar desa kan ya juga dalam segi kebutuhan atau perlengkapan itu kan ya juga kadang tidak selengkap di kota kan ya teman-teman ya Sobat Mido. Nah, jadi itulah yang mendorong sekaligus memicu terjadinya urbanisasi itu sendiri. Oke, Nah, tadi kan urbanisasi. Ya. Nah, kalau ruralisasi dari kota ke desa itu kenapa? Faktornya apa? Dan Nah. contohnya kayak gimana? Tadi kan udah jelasin. Coba yang sekarang. Nah, kalau terjadinya ruralisasi ini sendiri biasanya disebabkan oleh kayak hiruk pikuk kota itu sendiri sih. Oh. Nah, jadi misalkan di kota itu kan kehidupannya kan dia lebih dinamis, lebih progresif gitu kan. Progresif, Jadi biasanya nih para kayak orang tua atau orang pensiunan itu biasanya melakukan ruralisasi ke desa untuk mencari kehidupan yang tenang gitu. Jadi Nah, iya. pengen tenang di masa-masa Iya, tuanya. tapi ini dalam dalam ilmu sosiologi itu jadi sebuah faktor yang disebutkan gitu loh. Iya. Nah, walaupun itu sifatnya psikologis sekali, nah tapi itu juga menjadi faktor yang memicu terjadinya ruralisasi gitu. Nah, selain itu faktor penarik orang-orang ke kota agar ke desa itu adalah biasanya masyarakat desa ramah-ramah, guyup, rukun gitu kan Iya, ya. benar. Nah, terus mungkin harga di tanah di sana lebih murah, harga kebutuhan di sana lebih murah. Nah, jadinya kan ini ya memang ekonomi sekali ya teman-teman ya sudut pandangnya. Tapi memang faktor yang menarik orang kota untuk ke desa itu memang sebagian besar itu teman-teman. Kedua tempat ini, kota dan desa itu sifatnya saling melengkapi dan saling berkaitan gitu ya. Saling ketergantungan, saling bergantung. Nah, saling bergantung gitu. Iya. Ya, jadi kota sendiri tidak bisa berdiri tanpa desa, dan desa sendiri juga tidak bisa berdiri dengan kota gitu. Tanpa kota gitu. Iya, betul. Nah, selain itu juga biasanya faktor yang untuk mendorong terjadinya ruralisasi adalah mencari kehidupan yang tenang, Ya, gitu, yang seperti damai, tadi, ya. gitu ya, seperti tadi gitu. Sekarang yang internasional kan ya? Ya, sekarang kalau internasional itu apa sih faktor-faktor yang mendorong gitu? Misalnya satu warga negara ke negara lain pindah, itu kenapa sih? Iya. Apakah dia tidak nasionalis gitu? Oke. Ya, jadi kalau secara internasional, ini Sobat Mido, saya bawa sedikit menuju perspektif hubungan internasional ya. Oke. Jadi kalau dalam hubungan internasional itu dunia itu dibagi menjadi dua klasifikasi. Yang pertama negara maju, yang kedua adalah negara berkembang.
Nah, lalu migrasi yang dilakukan oleh orang-orang itu biasanya dilihat dari kedua perspektif tersebut dan biasanya terjadi dari negara berkembang ke negara maju, menuju negara maju gitu. Nah, proses ini kalau dalam hubungan internasional itu disebut sebagai brain drain. Nah, jadi brain drain adalah suatu keadaan di mana negara berkembang yang harusnya membutuhkan sumber daya yang berkualitas itu ternyata malah sumber dayanya itu malah kabur ke negara lain. Terutama menuju negara yang lebih maju gitu. Berarti dalam artian negara berkembang tidak bisa belum bisa memanfaatkan sumber daya manusianya gitu. Betul. Ya. Akan tetapi negara maju atau negara maju lebih bisa memanfaatkan sumber daya manusia dari negara berkembang tadi. Iya, betul. Sehingga terjadinya brain drain tadi. Brain drain. Nah, juga yang melakukan brain drain ini biasanya adalah sumber daya manusia yang berkualitas, yang terdidik, misal tenaga ahli, terus profesor, terus pokoknya orang-orang yang berpendidikan itulah, yang biasanya di negara berkembang itu kayak merasa bahwa wah, situasi di negara saya kayak kurang mendukung gitu, fasilitasnya kurang, terus saya juga kurang dihargai sama negara gitu, terus misalnya di sana juga lapangan pekerjaan sempit, gitu. Nah, jadinya para sumber daya yang berkualitas tersebut itu melakukan migrasi menuju ke negara berkembang gitu, teman-teman. Maksudnya negara sorry teman-teman, maksudnya negara maju. Oke. Ya, negara maju gitu, teman-teman. Nah, tapi kan ada faktor-faktor lain, misalnya nih seperti ingin melanjutkan pendidikan, kan misalnya orang kan kayak wah, keren nih sekolah di luar negeri, ke Oxford, ke Harvard. Nah, jadi kan itu bisa jadi salah satu faktor pendorong juga kan. Iya, bisa. Kemudian setelah selesai pendidikannya juga tidak menutup kemungkinan untuk mereka ya cari kerjanya di sana. Iya, bisa aja nggak pulang loh, teman-teman. Kan? Karena udah keenakan jadi ketagihan gitu kan ya. Iya. Jawabannya adalah karena fasilitas di sana lebih mendukung dan memadai gitu, teman-teman. Karena secara kualitas pendidikan di negara maju lebih berkualitas dan lebih maju daripada di negara berkembang, teman-teman. Misal kayak universitas ternama kayak Cambridge, Oxford, Harvard gitu. Nah, terus habis itu dari segi psikologis, teman-teman. Nah, ini juga mungkin ya bisa faktor jodoh mungkin. Misalnya orang negara berkembang kan biasanya suka cari yang orang asing gitu, yang ganteng, cantik gitu kan. Nah, misalnya kan cara pendidikan di luar negeri tadi kan. Nah, itu dapat pacar. Pacar terus nikah. Jadi nggak balik ya. Jadinya tetap di sana kan. Tetap, udah nyaman, Bos. Udah nyaman sama jodoh, sama negaranya lah gimana. Mas Ivan nggak mau kayak gitu? Oh, saya sudah ada. Iya, maksudnya nggak mau migrasi ke negara lain gitu? Ya, Allah yang tahu. Oh, kalau Mas Ivan sendiri pengen ke negara mana? Kalau saya pengen ke Jepang sih. Hime. Aku pengen ke Jepang, tapi kok kamu yang tahu tarian-tarian ininya K-pop bukan K-pop, idolnya gitu. Hime, anime gitu. Kamu ibu ya? Ya enggak, kan saya ketularan dari Masnya. Jangan fitnah. Baik, tadi pembahasan dari kami, semoga bisa memberikan pemahaman bagi Sobat Mido semuanya. Insight baru. Sampai jumpa pada episode selanjutnya. Bye-bye Sobat Mido.